Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan membahas tentang asas-asas atau prinsip-prinsip HPI dalam bidang hukum benda. Nah, prinsip-prinsip HPI dalam bidang hukum benda ini sangat penting ya untuk kita pahami, ya. Karena di dalam praktek seringkali juga terdapat kesalahan-kesalahan teknis atau juga eh, salah kaprah ya. Nah, sehingga eh, perlu pemahaman yang cukup mendalam tentang prinsip-prinsip HPI di dalam bidang hukum benda ya. Nah, untuk itu izin saya eh, share screen ya. Apakah sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Coba. Sudah, Pak. Baik, sebelum kita masuk ke dalam prinsip-prinsip HPI eh, dalam bidang hukum benda ini, pertama pengertian benda itu bisa dalam dua arti ya. Yang pertama adalah dalam arti sempit dan yang kedua adalah dalam arti luas. Dalam arti sempit itu sebenarnya kalau disebut benda itu ya setiap barang atau apapun yang dapat kita lihat, dapat kita raba ya. Nah, itu eh, atau yang sifatnya fisik, nah itu yang disebut sebagai benda ya. Tetapi dalam pengertian luas, ya tentu saja yang namanya benda itu tidak hanya yang bisa dilihat secara kasat mata saja, ya, tetapi juga setiap barang dan hak ya yang dapat dikuasai dengan hak milik atau segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, terutama hak milik. Nah, jadi ini pengertian uh, benda dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Nah, tentu saja dalam pembahasan uh, benda dalam kaitannya dengan asas-asas HPI atau prinsip-prinsip HPI, tentu saja mencakup semua jenis benda, ya, baik dalam pengertian yang sempit maupun dalam pengertian yang luas. Nah, yang dimaksud hukum benda di sini tentu saja adalah hukum yang terkait dengan uh, benda ya, atau yang mengatur tentang benda baik dalam arti benda yang fisik maupun juga benda yang sifatnya non fisik ya. Baik, uh, ada beberapa klasifikasi benda ya yang biasanya dalam sistem hukum manapun ini dikenal ya, yang secara garis besar uh, ada dua klasifikasi benda, ya, yaitu benda bergerak atau disebut sebagai movables, ya, dan yang kedua adalah benda tetap atau immovables. Ya. Walaupun di antara klasifikasi benda bergerak dan benda tetap itu ada juga uh, klasifikasi yang lain sebagai variasi dari keduanya. Ya. Baik, lalu klasifikasi itu berdasarkan hukum mana? Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam HPI-nya ya. Nah, klasifikasi eh, benda menurut hukum perdata internasional itu dapat dikategorikan ke dalam eh, dua, eh, dua klasifikasi. Pertama, klasifikasi itu dilakukan menurut Lex Fori ya, atau berdasarkan hukum si hakim. Yang kedua adalah
Lexitus ya. Yang kedua adalah Lexitus atau Lex Recite. Jadi klasifikasi benda itu adalah menurut uh, negara tempat benda tersebut berada ya. Nah ini apa namanya klasifikasi menurut HPI ya. Baik, kemudian uh, bagaimana status benda-benda tersebut ya di dalam HPI ya, atau apa saja prinsip-prinsip atau asas-asas yang terkait dengan uh, benda-benda tersebut ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan benda bergerak ya. Nah, untuk status benda bergerak menurut HPI, menurut asas-asas atau menurut prinsip-prinsip HPI itu adalah mengikuti orangnya, atau ini yang disebut sebagai asas mobilia secuntur personam. Jadi benda bergerak itu yang mengikuti orangnya. Di hukum yang menguasai benda bergerak itu pun juga mengikuti hukum dari orang yang memiliki benda tersebut ya. Ya, dalam arti pertama mengikuti orangnya itu dalam artian mengikuti kewarganegaraannya. Ya. Saya orang Indonesia ya memiliki perhiasan misalnya ya. Nah maka hukum tentang perhiasan itu ya mengikuti hukum saya yang memegang uh, perhiasan tersebut ya. Yang kedua mengikuti orangnya itu dalam artian mengikuti domisilinya ya, di mana orang yang bersangkutan berdomisili uh, maka hukum negara itulah yang mengaturnya ya, atau status dari benda bergerak itu uh, diatur ya. Kemudian yang berikutnya adalah lexitus atau dalam arti benda bergerak itu adanya di mana ya. Nah ini bisa juga ya apa namanya asas atau prinsip-prinsip eh, yang berkaitan dengan benda bergerak ya. Nah, di antara benda bergerak itu ada benda bergerak yang terdaftar ya. Nah, ini yang saya katakan di antara status benda tetap dan benda bergerak itu sebenarnya ada status-status yang lain yang lebih terperinci lagi. Misalnya adalah status benda bergerak tetapi benda bergeraknya itu terdaftar ya. Nah, seperti apa misalnya ya? Benda bergerak yang terdaftar itu ya misalnya adalah seperti kekayaan intelektual ya atau KI ya. Nah, misalnya adalah maaf ini salah tulis ya, desain industri ya. Kemudian merek. Jadi kalau Anda punya merek ya uh, maka status benda bergerak terdaftar itu juga uh, akan mengikuti di mana benda tersebut didaftarkan, di mana kekayaan intelektual itu didaftarkan ya. Sekali lagi, kekayaan intelektual itu seperti hak cipta, kemudian hak desain industri, merek, paten, indikasi geografis dan lain-lain. Nah itu jenis-jenis benda bergerak ya. Nah kesemua benda bergerak ini kan apa namanya didaftarkan ya. Walaupun hak cipta itu tidak harus didaftarkan ya, tetapi perlindungannya itu mengikuti negara di mana hak cipta tersebut berada gitu ya. Nah, sedangkan kekayaan intelektual yang lain itu harus didaftarkan ya, seperti desain industri, merek, paten itu harus didaftarkan. Kalau suatu kekayaan intelektual itu ingin dilindungi, ya, maka harus didaftarkan. Nah, hukum negara tempat pendaftaran itulah yang akan mengaturnya. Baik, kemudian
contoh yang lain, eh, benda bergerak terdaftar itu adalah seperti kendaraan ya, eh, kendaraan yang terdaftar tentunya ya, seperti sepeda motor, mobil kan itu harus didaftarkan ya. Jadi tidak bisa kalau Anda memiliki sepeda motor atau mobil tapi tidak didaftarkan ya. Kemudian eh, surat-surat berharga itu sebenarnya adalah juga termasuk benda bergerak terdaftar ya, karena untuk saham atau obligasi dan lain-lain itu mesti terdaftar. Nah, untuk semua benda bergerak terdaftar ini berlaku asas lex loci protectionis ya. Ini juga salah tulis, mohon maaf ya. Atau tempat didaftarkan atau dilindungi ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk status benda bergerak sekali lagi ya, benda bergerak itu hukumnya yang mengikuti orangnya kemanapun orang itu pergi ya, bendanya mengikuti ya, dalam arti mengikuti nasionalitas atau kewarganegaraan pemegang hak yang bersangkutan, atau uh, mengikuti di mana orang yang bersangkutan berdomisili, atau bisa juga benda bergerak tersebut berada di mana ya. Nah, sedangkan untuk benda bergerak yang terdaftar itu mengikuti di mana benda tersebut didaftarkan. Nah, saya kira ini apa namanya untuk benda bergerak ya. Di, sedangkan apa namanya untuk benda yang untuk kategori uh, yang lainnya yaitu uh, asas-asas HPI dalam hukum benda tetap ya. Nah, sebenarnya Indonesia itu punya uh, aturan tersendiri ya untuk mengatur tentang hukum benda tetap ya, yaitu pasal 17 AB atau Al-Khamenei Bepalingan ya. Nah, mengenai benda-benda yang tidak bergerak atau benda tetap itu seperti tanah ya, atau rumah atau apartemen ya. Nah, ini berlaku hukum di tempat di mana benda itu terletak ya. Atau ini yang disebut sebagai prinsip lex rei site. Nah, eh, sedangkan eh, apa namanya, di mana gugatan kalau terjadi suatu perkara ya harus diajukan yang terkait dengan uh, benda tetap ya. Nah, ini sangat menentukan ya, dan ini harus diperhatikan betul ya. Uh, Sebab kalau salah menerapkan ini juga akan mengakibatkan kegagalan di dalam gugatan ya. Nah, ada pasal 118 HIR dan pasal 99 sampai 100 RV serta pasal 3AB ya. Nah, di mana gugatan itu dimasukkan atau gugatan itu diajukan ya, ada asas yang disebut sebagai actor sequitur forum rei ya. Jadi bukan bukan apa namanya lex resite, tapi di sini adalah untuk gugatannya itu ditujukan di pengadilan mana atau di forum mana, ini berlaku asas actor sequitur forum rei atau tempat tergugat ya. Jadi kalau tempat tergugatnya ada uh, di Indonesia ya, maka gugatan itu harus dilakukan, harus ditujukan di Indonesia. Nah, bagaimana kalau tempat kediaman tergugat tidak diketahui ya, maka eh,
prinsipnya dalam hukum acara perdata, gugatan itu diajukan di tempat penggugat. Nah, ini sebenarnya adalah eh, prinsip yang berlaku umum, ya, bahwa gugatan itu harus diajukan di tempat yang akan digugat atau tergugat tersebut berada. Ya. Nah, ini kan hukum acara yang berlaku umum, ya. Dan kalau tidak dikenal, ya, tidak diketahui tempat tinggal atau tempat keberadaan si tergugat, maka bisa dilakukan gugatan itu di tempat penggugat. Ya. Nah, ini asas hukum acara perdata yang berlaku mungkin secara umum. Ya. Nah, lalu eh, terkait dengan eh, keberadaan atau gugatan untuk benda tetap itu eh, harus dilakukan di tempat benda itu berada itu misalnya untuk apa saja, ya. Nah, misalnya gugatan alas hak atau title, ya. Siapa yang eh, memiliki suatu eh, bidang tanah tertentu misalnya, ya, atau suatu unit apartemen tertentu, ya. Nah, ini kalau terjadi sengketa, ya, maka hukumnya itu mengikuti lex reisite, di mana benda-benda tersebut berada atau benda tetap tersebut berada. Nah, kemudian eh, gugatan lain misalnya adalah tentang pengalihan, ya, pengalihan suatu benda tetap, ya. Ini mungkin kita sering mendengar kasus-kasus di mana uh, satu bidang tanah dialihkan oleh salah seorang, padahal tanah itu adalah sebenarnya adalah warisan dari orang tuanya, ya. Nah, oleh karena itu kalau terjadi kasus HPI yang berkaitan dengan pengalihan dari pengalihan hak atas benda tidak tetap tersebut, maka didasarkan pada hukum di mana benda tetap itu berada. Ya. Nah, kemudian uh, berikutnya pelepasan uh, pelepasan benda uh, tidak tetap, ya. Nah, kalau ada sengketa yang terkait dengan masalah pelepasan benda tidak tetap, ya. Nah, maka ini pun juga diselesaikan menurut hukum di mana benda tersebut berada, ya. Kemudian keabsahan transaksi, kalau misalnya ada transaksi jual beli apartemen misalnya, ya. Nah, apakah eh, transaksinya itu sah ataukah tidak? Ya. Kalau ada sengketa yang nuansanya hukum perdata internasional, maka eh, sengketanya itu diselesaikan dengan hukum di mana benda tersebut atau benda tidak tetap tersebut berada, ya. Kemudian akibat-akibat hukum dari berbagai perbuatan-perbuatan yang terkait dengan benda tidak tetap, ini juga kalau terjadi sengketa yang nuansanya adalah perdata internasional, maka diselesaikan juga menurut lex reisite, ya. Demikian juga tentang syarat-syarat material dan formal, ya. Bagaimana apakah syarat-syarat material untuk jual beli benda tidak tetap uh, itu sudah memenuhi syarat atau belum, ya. Bagaimana prosedur-prosedur formal dan persyaratan-persyaratan formal itu apakah sudah dipenuhi atau tidak, ya. Kalau terjadi sengketa itu menggunakan asas atau prinsip lex reisite, ya. Nah, jadi kira-kira ini masalah-masalah yang mungkin terjadi
di dalam di dalam perkara perdata internasional ya. Jadi tapi harus ingat pada kuliah kita pertama ya, kapan suatu kasus itu dikategorikan sebagai kasus yang tunduk pada hukum perdata internasional atau satu kasus atau perkara itu hanya masalah perdata pada level hukum nasional saja. Nah ini jadi ini jangan dilupakan ya tentang karakteristik suatu hal, suatu masalah atau suatu sengketa, apakah hal, masalah atau suatu sengketa itu merupakan urusan atau masalah hukum, hukum perdata nasional ataukah hukum perdata internasional. Ya. Baik, sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum kita beralih ke yang lain. Jadi kasus-kasus, ya silakan. Belum ada pertanyaan, Pak. Belum? Baik, sekarang tentang status benda tidak berwujud. Ya. Tadi kan benda itu ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Ya. Nah, hukum mana ini yang menguasainya? Ya. Hukum mana yang mengatur untuk benda-benda yang tidak berwujud ini? Pertama adalah lex patrie atau juga lex domisili pemegang hak. Ya. Jadi ini status benda tidak berwujud itu ditentukan oleh keluarga negaraan atau tempat tinggal si pemegang hak. Bisa juga kemungkinan lain adalah hukum mana yang mengaturnya yaitu lex fori, yaitu hukum hakim ya. Artinya hukum negara tempat si hakim kerja ya. Apakah dia hakim Indonesia atau hakim Amerika. Kemudian lex loci contractus. Nah tentu saja lex loci contractus ini adalah tunduk pada hukum kontrak ya, tetapi tentu kaitannya dengan HPI di sini yang terutama yang menyangkut benda tidak berwujud ya. Oleh karena itu hukum mana yang berlaku ya, ya tidak lain adalah tempat ditandatanganinya kontrak tentang benda tidak berwujud tersebut ya. Kemudian choice of law ya, ya hukum mana yang akan dipilih untuk mengatur benda yang tidak berwujud tersebut ya. Kemudian substantial connection ya. Jadi ada hubungan-hubungan yang substansial, hubungan yang sangat penting ya dengan benda yang tidak berwujud tersebut ya. Dan yang terakhir adalah the most characteristic connection, yaitu hubungan yang paling berkarakter, yang paling menonjol ya dalam sebuah hubungan ya yang menyangkut benda yang tidak berwujud. Nah, jadi ini hukum mana yang berlaku terhadap benda yang tidak berwujud ya. Baik, berikutnya tentang validitas jaminan ya, apakah jaminannya itu benda bergerak, benda tetap maupun benda yang tidak berwujud ya. Ini tentu saja mengikuti kasusnya ya. Jadi lihat dulu kasusnya ya. Nah, tetapi umumnya yang terkait dengan keabsahan tentang jaminan itu adalah prinsip atau asas nasionalitas atau domisili pemegang jaminan yang tentu saja di sini adalah hukum si kreditur ya si kreditur. Kemudian yang kedua adalah substantial connection dengan perjanjian induk ya, misalnya dalam perjanjian kredit ya atau loan agreement itu kan ada perjanjian pokoknya itu perjanjian pinjam uang ya. Tapi
kemudian disertai dengan jaminan. Ya. Nah, maka di sini uh, bisa juga masalah validitas, validitas jaminannya itu diatur berdasarkan hubungan-hubungan yang substansial, ya. Hukum di mana punya keterkaitan yang substantif, ya, yang esensial, yang paling penting dengan perjanjian induknya. Ya. Kalau perjanjian induknya adalah uh, tentang tentang uh, pinjam uang misalnya di sebuah bank yang ada di Singapura, ya, maka dilihat di sini ya kaitannya dengan uh, jaminan itu ada enggak hubungan yang sangat penting, yang sangat substansial, maka di sini dilihat di dalam perjanjian induknya. Dan yang terakhir adalah choice of law, ya, atau pilihan hukum. Nah, ini masalah pilihan hukum ini yang sangat penting di dalam hukum perdata internasional, karena apapun asasnya kalau sudah ada choice of law itu ya choice of law itulah yang berlaku, ya. Jadi ini perlu perlu digarisbawahi. Nah, kemudian bagaimana penerapannya dalam kasus HPI tentang benda tetap, ya. Nah, ini juga yang betul-betul harus Anda perhatikan, ya. Pertama adalah eh, tentang pengadilannya, ya. Pengadilan yang mana sebenarnya yang berwenang mengadili eh, satu perkara tentang atau yang menyangkut benda tetap atau forum res site di sini, ya. Misalnya contoh, ya, ini kan sedang ramai kasus di Rempang, ya. Eh, Misalnya ada hak guna bangunan di Rempang antara pemilik modal warga negara Indonesia dan pemilik modal warga negara Cina misalnya gitu, ya. Nah, ini kalau ada masalah antara pemilik modal Indonesia dan pemilik modal Cina itu eh, diselesaikan di mana gitu, ya. Eh, Kalau yang menyangkut lahan lahan tanah yang ada di Rempang, Kepulauan Riau atau yang ada di dekat Batam tersebut gitu, ya. Nah, ini eh, menurut menurut forum Preside, maka hukum Indonesia lah yang pengadilan Indonesia lah yang berwenang untuk menangani kasus tersebut, ya, karena ini menyangkut benda tetap, ya, yang ada di Rempang, yang ada di Indonesia, ya. Nah, bagaimana kalau keduanya warga negara Cina, ya, misalnya warga negara Cina dengan warga negara Cina, ya, mempunyai apartemen di Jakarta, ya. Oh ya, ini sekedar untuk diketahui saja, eh, warga negara asing itu kan tidak diperkenankan, tidak boleh mempunyai hak milik, ya, untuk benda-benda tidak tetap, ya. Nah, tetapi khusus untuk apartemen, ya, itu orang asing sekarang sudah bisa memiliki apartemen, ya. Nah, contohnya misalnya kalau ada warga negara Cina dan warga negara Cina, ya, mempunyai apartemen di Jakarta, kemudian terjadi kasus, ya, di antara mereka, ya. Lalu eh, pengadilan mana yang yang punya kewenangan, ya. Nah, dalam hal ini adalah karena menyangkut apartemen, ya, menyangkut benda tetap, ya, maka pengadilan yang berwenang itu adalah forum reisite. Jadi pengadilan di mana benda tetap itu berada, ya. Ya, demikian juga misalnya ada dua orang warga negara Indonesia mempunyai apartemen di Sydney, ya. Nah, mereka bertengkar, apa, eh, mereka ada sengketa, ya, bersengketa tentang kepemilikan apartemen di Sydney tersebut.
Nah, kedua warga negara Indonesia ini tidak bisa kalau misalnya karena sama-sama WNI, kemudian sama-sama tinggal di Indonesia, ya lalu eh, gugatannya diajukan di Pengadilan Indonesia. Nah, ini selama ini menyangkut benda tetap, maka pengadilannya pun juga mengikuti pengadilan di mana benda itu berada, ya. Nah, ini hal yang sangat penting, ya. Jadi jangan sampai buang-buang waktu, buang-buang biaya, ya. Kalau menyangkut benda tetap itu, pertama harus diketahui bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa atau perkara yang berkaitan dengan benda tetap itu adalah pengadilan di mana benda tetap itu berada, ya. Nah, sebenarnya dari sini harusnya sudah selesai gitu, ya. Eh, Tidak bisa lain itu, ya. Ini mungkin ini berlaku di seluruh dunia, ya, bahwa kalau selama menyangkut itu benda tetap, maka pengadilan yang berwenang pun juga harus pengadilan setempat, ya. Jadi jangan sampai hakim kita, hakim Indonesia misalnya menerima gugatan karena kedua-duanya warga negara Indonesia gitu, ya. Jadi mentang-mentang keduanya warga negara Indonesia, padahal objek sengketanya ada di Sydney, ada di Australia gitu, ya. Nah, ini tidak bisa hakim kita mengambil kasus tersebut dengan alasan misalnya hakim itu kan tidak boleh tidak boleh menolak perkara misalnya, ya. Nah, ini sekali lagi kalau Anda pengacara atau apalagi Anda seorang hakim, ya. Nah, ini Anda harus tolak ini kasus seperti ini, ya. Jadi jangan buang-buang biaya, ya. Kalaupun misalnya terjadi gugatan di antara kedua warga negara Indonesia yang objek sengketanya di negara lain itu bisa saja diterima oleh hakim, tapi setelah menjadi putusan ya tidak bisa dieksekusi di Australia gitu, ya. Nah, ini berarti kan buang-buang waktu, buang-buang uang, ini kasihan kliennya ya. Sudah keluar uang, sudah eh, membuang-buang waktu, ya, tetapi ternyata sia-sia karena sebenarnya itu tidak berwenang, atau kalaupun katakanlah hakim itu tetap mengklaim bahwa mereka punya kewenangan, tetapi hasilnya atau vonis hakimnya itu tidak akan bisa dieksekusi. Nah, ini perlu diketahui, ya, oleh calon-calon eh, pengacara, oleh calon-calon hakim, ya. Karena ini seringkali juga ini yang dimaksud dengan kesalahkaprahan, ya. Mentang-mentang ini warga negara Indonesia dua-duanya, ya, lalu gugatan itu diajukan ke hakim Indonesia, padahal benda menjadi objek sengketanya itu adalah benda tetap yang ada di negara lain, ya. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, sebenarnya kalau ada kasus yang berkaitan dengan benda tetap, ya, maka forumnya adalah forum reisite atau pengadilannya adalah pengadilan tempat benda itu berada, tapi juga sekaligus hukumnya, ya. Hukumnya pun juga mengikuti lex reisite juga, ya. Jadi hukum di mana benda tersebut berada. Jadi kalau dalam kasus tadi misalnya kedua WNI itu punya apartemen di Sydney, ya. Nah, maka selain pengadilan Australia yang berwenang, juga hukum Australia yang harus diterapkan dalam kasus tersebut, ya. Nah, ini contoh, ya, agar Anda memahami di dalam praktek nanti, ya. Nah, eh, contoh yang lain juga yang ada yang harus diperhatikan, ya. Misalnya ada WNI, ini kebetulan dia WNI yang sangat kaya, ya. Nah, dia mempunyai sebuah hotel di Indonesia, ya. Nah, kemudian dia meninggal.
Nah, ahli-ahli warisnya itu ada di Cina misalnya ya, dan sudah menjadi warga negara Cina. Nah, ini kasus yang jangan sampai keliru ya, jangan sampai keliru. Ini ada dua hal ya. Pertama adalah ini perkara eh, warisan ya, perkara warisan. Jadi ini juga yang sudah kita bahas ya, ada klasifikasi dan persoalan pendahuluan ya. Jadi betul-betul persoalan pendahuluannya itu harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Nah, dalam kasus ini misalnya adalah seorang WNI tadi ya meninggal, tapi dia kemudian mempunyai ahli waris ya. Yang ahli waris ini sudah menjadi warga negara asing ya. Contoh misalnya sudah menjadi warga negara Cina ya. Nah, eh, maka yang harus diperhatikan itu adalah dari sisi hukum warisnya, kan hukum waris itu mengikuti hukum si pewaris dalam dalam artian pewaris itu adalah orang yang meninggal tersebut gitu ya. Jadi kalau si pewarisnya itu adalah warga negara Indonesia, maka hukum yang berlaku itu adalah hukum Indonesia ya. Nah, eh, lah tapi ini kan katakanlah ahli warisnya ini kan eh, warga negara asing ya. Nah, apakah warga negara asing itu pertama berhak waris enggak terhadap warga negara Indonesia ya. Yang kedua bagaimana status kepemilikannya ya terhadap benda-benda tetap ya. Nah, ini kasusnya sebenarnya ada dua ya. Jadi pertama adalah kasus warisan ya. Bisa saja berdasarkan hukum Indonesia ya. Eh, Maka hukum yang berlaku itu adalah hukum si pewaris, yaitu hukum yang mempunyai hotel tersebut kemudian dia meninggal ya, dan uh, ada ahli warisnya yang sudah menjadi warga negara asing ya. Nah, meskipun warga negara asing, menurut hukum waris kita, katakanlah ini waris menurut apa namanya, menurut KUH Perdata ya. Menurut KUH Perdata ini eh, peristiwa warisan tanpa wasiat misalnya ya. Nah, eh, tetap warga negara asing pun juga selama itu bisa dibuktikan punya hubungan keluarga dengan yang meninggal ya, atau bisa menunjukkan bahwa mereka adalah ahli waris dari yang meninggal, maka tetap eh, ada hak bagi warga negara asing untuk menerima warisan tersebut dari warga negara dari pewaris yang warga negara Indonesia ya. Nah, hanya saja di sini harus hati-hati ya. Dan ini mohon Anda perhatikan sebagai calon hakim dan calon pengacara misalnya atau calon-calon penegak hukum ya. Nah, meskipun tadi warga negara asing itu berhak waris ya atas benda-benda tidak tetap ya seperti tanah, hotel atau rumah gitu ya. Tetapi dia atau mereka warga negara asing tersebut harus melepaskan hak miliknya dalam jangka waktu 1 tahun ya. Nah, jadi dalam jangka waktu 1 tahun mereka harus melepaskan hak miliknya ya. Nah, harus apa namanya harus melepaskan haknya dalam jangka waktu setahun ya. Sebentar. Nah, ini di dalam pasal 21 UPA ya, bagi warga negara asing yang memiliki hak milik di Indonesia, ini maka sejak diperolehnya hak milik tersebut ya dalam jangka waktu 1 tahun harus dialihkan ya, dialihkan. Jadi harus dilepaskan ya. Artinya dia tidak boleh lagi memiliki
tidak boleh memiliki lagi benda tetap di Indonesia ya. Kecuali mungkin tadi yang berkaitan dengan apartemen itu sekarang itu sudah diperbolehkan ya warga negara asing. Ya, tetapi kalau tanah kemudian hotel yaitu eh, apa namanya eh, tidak bisa warga negara asing itu memilikinya ya. Nah, eh, bagaimana kalau dalam jangka waktu setahun sejak diperolehnya hak milik karena warisan tersebut, kemudian warga negara asing itu tidak melepaskan hak miliknya, maka hak milik mereka hapus demi hukum ya, hapus karena hukum. Nah, jadi ini harus hati-hati kalau Anda menjadi penasihat hukum atau menjadi konsultan hukum dari klien-klien asing ya yang mengurus uh, harta warisannya yang ada di Indonesia selama itu menyangkut uh, benda tetap ya, maka harus paham di dalam pasal 21 PA ada pengaturan seperti ini ya, yaitu adanya kewajiban untuk melepaskan hak milik ya, dalam jangka waktu 1 tahun atau kalau tidak ya, maka hak milik itu akan hapus karena hukum ya. Nah, saya kira ini ya yang harus diperhatikan ya ketika Anda menjadi menjadi nasihat hukum ya atau menjadi hakim ya. Jadi jangan sampai terjadi kekeliruan ya. Nah, saya kira mungkin ini ya untuk hari ini yang bisa saya sampaikan. Tugas Anda berikutnya adalah tentu saja membaca literatur ya, yang terkait dengan asas-asas atau prinsip-prinsip HPI yang atau yang terkait dengan bidang hukum benda ya. Nah, ini saya kira untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya ya dan uh, saya persilakan kalau ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Pak, ada pertanyaan, Pak. Gimana silakan. Kalau semisal dari warga asing itu pindah warga negara Indonesia, apakah hak milik itu akan dicabut oleh hukum? Warga negara asing yang Iya, menjadi warga eh, negara. yang yang mempunyai warisan yang dari slide PPT yang terakhir tadi, dan ketika warga asing tersebut pindah ke warga negaraan Indonesia, apakah bisa, Pak? Ya harus menjadi warga negara Indonesia dulu ya. Eh, Selama dalam jangka waktu setahun itu tidak menjadi warga negara Indonesia ya berarti kan haknya itu akan lepas demi hukum ya itu di jangka waktunya setahun gitu ya. Saya paham ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya baik. Ada pertanyaan lain lagi, silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada